Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Prinsip Hidupku. Walaupun berat rasanya untuk ke masjid kalau lagi hujan. Dan Masya Allah jamaah tetap semangat meskipun jumlahnya agak berkurang. Ini sama yang kemarin banyak mana Pak? Banyak kemarin ya. Ya. Baik. Memang kalau sudah dengar suara hujan nempel genteng Pak. Apalagi kalau baru bangun tidur ya. Rasanya pengen kemulan. Padahal hujannya tidak deres. Tapi ini urusan nyambut gawe, mbok udan, mbok panas tetap mangkat. Urusan nyambut gawe Pak. Sehingga untuk urusan duit mau ke pasar seperti ini bukan tantangan yang berarti. Berbeda dengan mau ibadah. Maka alhamdulillah ketika Allah memberikan kita semangat dan terjaga semangatnya untuk belajar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi umur kita. Kita mau bahas ini, judulnya jangan lewatkan sehari tanpa nambah ilmu. Jadi untuk usia yang Allah berikan kepada kita selama sekian tahun. Ada yang 70 tahun ke atas, 80 tahun. 80 tahun wonten mboten yang 80 tahun. Belum sampai ya. Belum sampai. 70 insyaallah kathah nggih. 70 ada. Dengan usia yang panjang itu semuanya nanti akan ditanya oleh Allah. Dikai umur panjang nggo apa ya. Karena umur itu sama dengan waktu. Nabi SAW pernah bersabda, La tazulu qadam abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba tidak akan geser besok di hari kiamat hatta yus'al sampai dia ditanya. Salah satu pertanyaannya adalah wa'an umrihi fima afna. Allah akan bertanya tentang umur hamba. Untuk apa umur itu dihabiskan. Sehingga kita diberi umur oleh Allah yang umur itu sama dengan waktu. Nanti Allah akan mempertanyakan kepada kita. Kamu diberi waktu yang panjang, diberi umur panjang, kau gunakan untuk apa? Nah, salah satu di antara tugas hamba adalah mempelajari wahyu yang Allah turunkan. Mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW, dan belajar wahyu yang Allah turunkan. Maka waktu-waktu yang mengalir terus seperti ini, kita miliki prinsip jangan sampai kita lewatkan sehari tanpa menambah ilmu. Ketika kita dilahirkan, kita dalam kondisi tidak mengetahui apapun. Lalu Allah Ta'ala membukakan untuk kita ilmu dan pengetahuan setahap demi setahap. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah memberikan kepada kalian, Allah jadikan pada diri kalian pendengaran
wal absar dan penglihatan, wal afidah dan fuad. Nah, kemarin sudah kita jelaskan. Hati yang dia bisa memahami. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kita semuanya dilahirkan dari rahim ibu dalam kondisi mulai dari nol. Ra ngerti popo gitu. Mungkin ada di antara bapak ibu yang waktu lahir sudah hafal Al-Fatihah, ada? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak manusia yang ketika lahir dia sudah hafal surat Al-Fatihah? Sekalipun dia ulama yang kibar, ulama yang kita akui sangat cerdas, sangat pinter, ilmunya banyak. Misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i waktu lahir gimana, Pak? Ya sama seperti ketika kita lahir. Sama-sama dimulai dari nol. Imam Ahmad bin Hambal yang beliau hafal 1 juta hadis. Waktu beliau lahir, apakah beliau sudah hafal 1 mungkin atau 2 hadis? Tidak. Juga dimulai dari nol. Maka semua hamba ketika lahir dimulai dari nol. Cuman ada yang cepat melesat. Sehingga walaupun dimulai dari nol, tapi ilmunya banyak. Ada yang seperti jalan di tempat. Walaupun sudah bertahun-tahun belajar, kok ya ora pinter-pinter. Pancet aja kayak dhisik, sama saja seperti itu dulu. Karena kita punya banyak kekurangan jamaah. Maka walaupun kita sering belajar, terkadang banyak yang kita pelajari hilang. Tampungannya bocor. Sehingga mungkin di masjid ini ngerti, paham, dong, manduk-manduk karo ngantuk. Begitu keluar masjid, lali kabeh. Ada kayak gitu, Pak? Banyak ya? Nah, kalau ulama dulu, Pak, jadi misalnya dia dapatkan pagi ini, dia dapat ilmu, dia pagi ini dapat. Malam nanti dicatat ulang. Itu bisa dia. Dan hafal dari apa yang dia dengarkan pagi tadi. Itu ulama dulu. Maka mereka itu punya daya tampung yang kuat, yang besar, dan tidak bocor. Sehingga menyerap ilmu, itu mereka tidak ada yang lupa. Qatadah bin Di'amah, ini ulama tabi'in ya. Beliau itu akmah. Akmah itu buta sejak lahir, nggak punya bola mata. Tapi Qatadah bin Di'amah ini hafalannya luar biasa. Sekali dengar, hafal. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu punya 2 majelis. Majelis pagi dan majelis sore. Qatadah ikut majelis pagi. Dan beliau buta. Bisa nyatet nggak orang buta itu, Pak? Ya? Orang buta kan nggak bisa nyatet ya. Nyatetnya pakai apa? Dihafalkan. Sehingga beliau mendengarkan hadis dari Anas di waktu pagi, penjelasan dari Anas di waktu pagi, di waktu sorenya disampaikan oleh Qatadah. Dan nggak hilang. Ini contoh kehebatan ulama masa silam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar." Allah jadikan kalian punya pendengaran dan penglihatan. Kenapa 2 ini yang dipakai? Karena 2 ini adalah sumber orang bisa mendengarkan dan mendapatkan ilmu. Wal afidah dan fuad. Ini tempat menampung ilmu dan memahami ilmu. Sehingga kalau misalnya kita buat ilustrasi ya. Kita buat ilustrasi. Ini ada kabel, Pak. Lalu ini ada saklar. Kemudian di sini ada aki. Ini ada aki. Kayak ini ya, aki. Kemudian di sini ada lampu. Nah, ini.
Ini lampu. Aki ini apa, Pak? Ini aki. Dia sebagai sumber. Lampu ini seperti batin. Kabel ini seperti pendengaran atau penglihatan. Ya? Saklar ini mata. Nek wonge merem saklare buka. Ya. Sehingga meskipun akinya sehat, lampunya sehat, tapi kalau orangnya turu, mungkin krungu, tapi karena merem, jadinya lampunya nyala enggak? Tidak. Listrik itu tidak sampai ke lampu. Karena itu orang belajar 4 unsur ini harus ada. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di Al-Qur'an. Coba kita buka. Kalau enggak surat Qaf ya surat Ad-Dariyat. Ya. Liman kana lahu qalbun. Di surat Qaf. Allah taala mengatakan Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya fi dzalika dalam peringatan itu merupakan dzikra. Dalam keterangan di atas merupakan peringatan liman kana lahu qalbun bagi orang yang punya qalbun, punya hati. Au alqasam'a dan dia mendengarkan dengan baik. Wa huwa syahid dan dia menyaksikan kebenaran itu. Berdasarkan satu ayat ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, syarat ilmu itu bisa menyebabkan hati menyala jika syarat belajar bisa membuat hati menyala. Bisa membuat hati menyala. Jika satu, apa Pak di situ Pak? Hatinya terbuka. Hati terbuka. Yang di sini diwakili oleh lampunya. Lampunya sehat. Atau lampunya masih berfungsi. Lampunya normal. Kalau lampunya sudah nggak normal, lampunya rusak. Walaupun akinya bagus, gimana kira-kira? Tetap akan mati. Yang kedua, akinya bagus. Akinya masih normal. Artinya sumber ilmu yang baik. Kalau sumbernya rusak, misalnya yang dijadikan sebagai guru adalah orang yang mengajarkan keburukan, maka tidak akan bisa berfungsi. Ini digambarkan oleh aki yang baik. Karena itu yang namanya aki Pak, dia mengalirkan apa Pak? Listrik. Kok aki mengalirkan air misalnya? Oh, kok ini malah mentu banyu nih? Misalnya ya. Kira-kira berfungsi enggak? Tidak. Malah justru merusak alat. Dan namanya sumber listrik itu dia harus tepat dayanya. Arusnya benar, dayanya benar. Ini lampu misalnya lampu DC. Dialiri listrik AC. Gimana kira-kira? Pedot. Enggak fungsi. Atau sebaliknya lampu AC
dikasih listrik DC. Gimana kira-kira? Nggak fungsi. Lampu 5 watt. Lampu 5 watt ya. 110 volt. Dikasih 220 volt. Gimana kira-kira? Nanti akan bunyi. Tus. Nah gitu. Kenapa? Rusak, meletus. Maka seperti itulah aki ini berfungsi, dia sebagai sumber dan dia harus menyesuaikan kondisi lampu. Maka aki bisa mengenali, ini orang di depan saya apakah masyarakat awam, ataukah masyarakat mahasiswa, ataukah orang yang sudah punya pengetahuan tentang agama yang mau dikembangkan, dia bisa menyesuaikan. Sehingga saat dia menyampaikan, dia sampaikan sesuai kemampuan voltasenya. Wah, masyarakat kayak gini ini masyarakat tegangan tinggi ini. Maka dia naikkan voltasenya. Ini masyarakat tegangan rendah. Dia turunkan voltasenya. Kurang lebih seperti itu. Demikianlah seorang guru yang baik. Seperti aki yang sehat, yang dia bisa menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan mad'u. Maka seorang guru yang baik ketika ngajar itu bukan kembali kepada dirinya, tapi kembali kepada masyarakatnya. Walaupun dia misalnya pinter, profesor, tapi yang diajari mulai dari nol, dia bisa menyesuaikan. Ya sudah, ini jangan diajari terlalu tinggi. Orangnya ndak, diajari yang lebih rendah. Dan demikian seterusnya. Sudah? Kemudian yang ketiga, saluran yang baik. Mungkin lebih tepatnya saya ungkapkan pendengaran dan penglihatan yang berfungsi dengan baik. Dan itu diwakili oleh saluran yang baik. Artinya apa? Dalam hal ini kabelnya nyambung sehingga pendengarannya, penglihatannya digunakan. Mungkin ada orang yang dia hadir di tempat kajian. Tapi dia tidak mau mendengarkan kajian. Apa yang dia lakukan? Nonton pakai headset. Nah, yang seperti ini walaupun diceramai dalam jumlah yang banyak, tidak akan ada yang masuk. Karena salurannya tidak baik. Dan yang keempat, fokus. Dalam hal ini digambarkan oleh saklar yang nutup. Kalau saklarnya buka, mikir yang ada di sana, tidak fokus dengan yang ada di sini, orangnya ada di sini. Pendengarannya berfungsi, penglihatannya berfungsi. Tapi yang dipikir yang ada di rumah. Oh, pas udan ya, cocok omahku banjir. Cocok nanti bocor. Dan seterusnya. Mikir terus seperti itu. Maka walaupun dia ada di sini, ibarat saklarnya buka. Ya, termasuk juga ketika datang di sini merem. Gitu. Itu seperti saklarnya buka. Kenapa? Karena dia menjadi pemutus pendengaran yang sehat, penglihatan yang sehat dengan hatinya. Makanya Bapak Ibu, kalau belajar dan ini berfungsi, insya Allah nanti lampu Anda akan menyala. Maka nyalakan lampu kita dengan cara fungsikan semua yang tadi kita bahas. Ada enggak Pak orang yang belajar tapi hatinya tidak terbuka? Banyak ya. Jadi dia datang bukan dalam rangka untuk mencari ilmu, tapi dia datang dalam rangka untuk golek-golek masalah, itu ya ada. Saya mau datang di kajian ini, tak goleki sing salah sing ndi. Kok angel yang goleki sing salah? Sehingga dia datang tujuannya bukan dalam rangka untuk mencari ilmu, tapi dalam rangka untuk mencari
kesalahan yang lain. Makanya cari ilmu dalam kegiatan debat itu mungkin nggak dapat. Karena debat itu tujuannya adalah mengalahkan lawan. Termasuk yang nonton kadang juga nggak dapat. Karena yang nonton ini digiring untuk kamu mendukung yang mana. Sehingga nonton debat terkadang orang nggak dapat ilmu sama sekali. Ilmu itu datang dari Allah dan Allah tidak akan berikan ilmu ini dengan cara yang salah. Karena itu ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Imam Waqi' bin Jarrah. Beliau pernah mengatakan, Imam Waqi' bin Jarrah mengatakan, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil'asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya dari Allah tidak diberikan kepada tukang maksiat. Baik. Sekarang kita lanjutkan. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Artinya agar kalian sadar bahwa pendengaran, penglihatan dan fuad ini wajib disyukuri. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna sam'a wal absara wal af'idah kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fuad semua itu akan ditanya oleh Allah. Sehingga hamba akan dimintai pertanggungjawaban. Pendengaranmu sehat dipakai apa? Penglihatanmu sehat dipakai apa? Hatimu, hati yang berfungsi dipakai mikir apa? Itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Baik, sekarang saya tanya Pak. Allah kasih kita pendengaran. Lebih banyak mana Pak kita mendengarkan sesuatu yang bermanfaat dengan sesuatu yang tidak bermanfaat? Saya ganti pertanyaannya. Baik. Kalau terlalu fokus ya merem ya. Lebih banyak mana kita mendengarkan kajian atau mendengarkan gerenengan? Hah? Lebih banyak mana? Gerenengan. Sehingga banyak yang kita dengarkan itu mayoritas adalah sesuatu yang kurang baik. Atau minimal sesuatu yang mubah. Kita kemana-mana mendengarkan aneka suara. Dan ternyata suara-suara yang kita dengarkan itu sifatnya hanya suara yang tidak baik atau suara yang sama sekali tidak ada nilai manfaatnya. Maka yang perlu kita pikirkan bahwa pendengaran itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Baik. Demikian pula penglihatan. Yang kita lihat antara yang benar sama yang salah apa namanya? Ngelihat aurat sama lihat Quran sering mana? Wah, jangan dibandingkan, Pak. Karena aurat tercacar di mana-mana sementara kita buka mushaf itu jarang. Karena itu mungkin kita nanti akan lebih banyak menanggung beban dosa disebabkan pendengaran dan penglihatan yang tidak kita fungsikan dengan maksimal. Demikian pula fuad. Fuad ini nanti akan ditanya oleh Allah, lebih banyak mikir apa? Mikir masalah politik atau mikir masalah ilmu? Apalagi nih pas musim pilkada dan pilihan-pilihan yang lain tuh. Nuansa politik terkadang jadi bahan pikiran utama manusia. Dengan lihat berita, oh ini berantem sama ini debat sama ini padu karo iki dan seterusnya. Sampai membuat fuad kita jadi rusak. Kenapa fuad itu rusak? Terlalu sering diajak mikir sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Itu membuat fuad jadi rusak. Jengkel sama yang lain, padu karo wong liya. Itu ganggu fuad. Karena itu kenapa anak kecil kalau belajar itu lebih lancar. Misalnya anak SD, SMP disuruh menghafalkan, cepat nggak Pak? Cepat. Nek sing tua? Hah? Terus angel nempel, gampang
hilang. Anak kecil kalau dia menghafalkan sesuatu cepat. Karena dia belum punya beban pikiran seperti ini. Belum mikir nyambut gawe, belum mikir utang, belum mikir ini. Tapi ketika anak kecil itu melihat di keluarganya nggak cocok misalnya. Pak Nembok nih padu. Anaknya kepikiran nggak? Kepikiran. Jadi beban itu anak. Dia nggak bisa belajar itu. Dia nanti nggak bisa maksimal ketika menghafal Quran. Karena kepikiran orang tuanya. Sehingga emosi dia jadi terganggu. Nah, itulah yang bisa mengganggu fuad. Maka jangan terlalu sering ganggu fuad disebabkan karena kita mikir sesuatu yang enggak manfaat. Coba ini Pak. Mikir ada dua. Satu, mikir ilmu. Belajar itu perlu mikir enggak? Perlu ya. Perlu menghafal, perlu memahami, dan seterusnya. Untuk mikir seperti ini diperbanyak. Silahkan perbanyak mikir seperti ini. Gunakan waktu untuk belajar, untuk menghafal, untuk memahami. Inilah mikir yang dianjurkan dan diperintahkan untuk diperbanyak. Dengan kita diperintahkan untuk banyak belajar. Yang kedua, mikir masalah dunia. Mikir masalah dunia. Lende masalah kepikiran terus. Nah, untuk yang kedua ini dianjurkan agar dikurangi. Bagaimana cara mengurangi yang kedua ini? Caranya yang pertama, jangan sering bermasalah. Jangan sering bermasalah. Yang kedua, jika punya masalah, tawakal. Dah. Kata orang, disalehne mawon. Masalah disalehne sakit boten, Pak? Nggih. Yang dimaksud disalehne niku napa? Apa sih makna masalah itu disalehne? Jangan terlalu dipikir. Ya, dadi wong ki sing semeleh. Wis to timbangane pok pikir ora bakalan dadi salehne. Sehingga kita diajarkan tawakal agar beban pikiran yang luar biasa tadi tidak mengganggu dah salehne aja. Misalnya kita punya masalah di keluarga. Kuwi ndek masalah apa to? Bojoku koyo ngene, koyo ngene, koyo ngene. Lah sekarang yang kamu usahakan apa? Saya sudah melakukan ini. Terus, tapi aku masih kepikiran terus. Wis toh salehne dah. Ketika disalehne, dia bisa fokus untuk yang lain. Dia bisa fokus untuk yang lain. Maka orang ketika dia terlalu memikirkan apa yang menjadi masalahnya, akan jadi beban, tumpukan beban, sampai ketika nggak kuat, jebol. Nek wis jebol, stres. Lebih parah lagi ketika stres tumbuk, jadi gila. Kenapa? Karena dia tidak bisa bertawakal. Orang kalau gagal tawakal itu rawan hilang akal. Maka kita perlu belajar untuk tawakal. Sebab hidup ini penuh ujian. Tidak ada manusia yang hidup yang tidak pernah sakit badan maupun sakit hati. Karena kita pasti pernah mengalami itu. Contoh ya, orang sakit, terus dipikir terus. Kepikiran sakitnya terus. Kira-kira sakitnya hilang nggak Pak? Tidak. Tambah sakit. Kan sering kayak gitu ya. Ini kapan to marine kok ya ora mari-mari, dosaku apa? Salahku apa kok ora mari-mari? Ada kayak gitu? Banyak orang mau ada, okay? Sehingga rata-rata orang sakit dia kepikiran dengan sakitnya. Kapan sembuh, kepikiran terus dengan sakitnya.
Akhirnya sakit fisik, terus dipikir jadi beban pikiran. Banyak orang yang sakit stres tuh banyak. Makanya ada orang sakit yang bunuh diri. Wonten boten? Banyak. Ada orang yang sakit lalu stres kemudian menyendiri. Banyak. Dia stres dengan sakitnya. Terlalu banyak memikirkan sakitnya. Maka Islam mengajarkan, kalau kamu punya beban pikiran seperti ini, saleh nih. Sudah, lepaskan dalam arti serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan itulah kunci tawakal. Baik. Cuman masalahnya orang kalau diajak mikir yang pertama males. Ayo ngaji. Engko piye? Ana ujiane ora? Ane ana ujiane males aku, nek ana ujiane ora sanggup. Diajak mikir ilmu gak gelem dia, males dia. Padahal mikir ilmu ini progresif. Dia akan bisa lebih berkualitas, naik kekuatan mentalnya, lebih bagus pikirannya dan seterusnya. Mikir seperti ini akan membuat dia semakin maju. Mikir ilmu. Tapi ini dikon belajar, ora gelem. Ketika dia nggak mau mikir ilmu, Allah kasih beban mikir masalah. Podo mikir atau Pak? Yang ini menyebabkan orang bahagia, mikir ilmu itu bahagia. Yang ini marono senep. Kebanyakan pikiran marono apa? Senep. Tapi kalau belajar, bagi mereka yang selera dengan ilmu, menyenangkan. Hari ini tahu hal yang baru, hari besok tahu hal yang baru lagi, hari besok tahu baru lagi. Terus seperti itu. Akan membuat dia jadi bahagia dan menyenangkan. Makanya coba kita alihkan ya. Kebiasaan yang hanya mikir masalah, kita ganti dengan mikir ilmu. Sehingga yang biasanya hanya sibuk gesekan dengan orang lain, malah marakno loro ati dan seterusnya, itu kan mikir masalah. Kita ganti dengan aktivitas mikir ilmu, sinau, belajar. Insya Allah dengan itu akan membuat mental kita jadi semakin kuat. Karena itu Nabi SAW menyarankan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Dan beliau juga menyarankan agar kita memperbanyak untuk belajar. Agar fokus kita itu lebih kepada mikir ilmu daripada mikir masalah hidup. Karena masalah itu pasti akan ada. Cuman kita hindari dengan cara jangan terlalu banyak dipikir. Serahkan kepada Allah. Lakukanlah tawakal. Saged boten ngaten iki, Pak? Berat. Ya. Saya mohon maaf ya, terkadang ada banyak orang yang curhat. Dan rata-rata orang yang curhat itu kan masyarakat awam yang agamanya kurang. Sing dicurhati sinten? Ustadz. Ya. Datang ke ustadz mau curhat, orang kedua datang lagi mau curhat, ini datang lagi mau curhat. Berarti kan ustadznya kebebanan apa? Banyak masalah. Itu akan menjadi beban masalah. Nah yang curhat nggak tahu kalau ustadznya juga punya banyak masalah. Cuman ini ustadz mau curhat kemana? Mau semua curhat ke dia? Pripun? Dicurhati ganti. Tapi bagi mereka yang paham tentang konsep tawakal, dia curhatnya kepada Allah. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku hanya akan mengadukan kesedihanku, mengadukan keresahanku kepada Allah. Sehingga orang yang berilmu, terkadang dia jadi tempat curhat orang lain. Agar digantikanlah masalah ini dengan penjelasan ilmu. Karena ketika ilmu itu mendominasi suasana batin, orang akan lebih turun tensi untuk memikirkan masalah dunia. Bapak bisa buktikan ya. Makanya belajar ilmu ini kalau bisa diperbanyak Pak.
dengan cara saya tak memberanikan diri, aku tak sinau sing serius. Pak, caranya piye to, Pak? Sinau sing serius, Pak. Mulai dari belajar bahasa Arab. Wis tuwa koyo ngene belajar bahasa Arab, Pak. Kon belajar nahwu, kon belajar sorof, apa yang nyandak? Tekati, Pak, bismillah, maju. Insya Allah dapat, Pak. Ada banyak sekali nggih. Orang-orang yang sudah senior usianya, tapi beliau tidak pernah berhenti untuk belajar. Dan bagi beliau senang dengan belajar seperti itu. Mungkin pernah saya ceritakan ya. Usia beliau mungkin sekarang sudah 85 atau di atas itu. Dan beliau belajar ke saya itu sejak sebelum saya punya anak sampai anak saya SD kelas 5 atau SD kelas berapa itu. Ya mungkin 6 atau 7 tahun. Beliau tinggalnya di Kuncen, dekat rumah sakit Ludiro Husodo itu. Apa ya? Kuncen ya. Nah, dekat daerah situ datang ke kerajaan Wedo Martani. Naik motor. Perpisahan kita sudah tidak lagi belajar saat beliau kecelakaan, jatuh dari kamar mandi, sampai tulang pinggangnya itu retak. Sudah setelah itu beliau putus. Sudah nggak pernah belajar lagi. Saya menjenguk beliau, waktu itu belum bisa jalan. Dan beliau sampai bingung. Aku wis ra iso ning ndi sehingga hanya bisa membaca buku. Sampai beliau beli buku-buku terjemah itu penuh dengan oret-oretan. Beliau nggak bisa ngomong bahasa Arab, tidak bisa nulis bahasa Arab, bahasa Indonesia bisanya, tapi belajar nahwu. Ya. Dan kita masih sering berhubungan. Saya kadang jenguk beliau dalam posisi beliau sudah nggak bisa kemana-mana selain ke masjid. Itu pun pakai kursi roda awal-awalnya. Tapi sekarang alhamdulillah katanya sudah bisa pakai tongkat. Nah itu contoh sebenarnya orang bisa sibuk dengan mikir seperti ini. Sampai anaknya itu komentar, Bapak koyo ngene kebebanan kitab. Gitu. Karena beliau rajin beli buku dan bukunya banyak. Beliau itu orang awam Mbak awalnya. Gak ngerti apa, gak bisa bahasa Arab. Bukan latar belakang pesantren, bukan. Orang awam. Baru menyadari pengen rajin belajar di usia 70-an tahun. Dan saya melihat beliau itu gak begitu banyak mikir masalah keluarga. Beliau sempat cerita, saya punya masalah dengan anak. Jadi anaknya cerai dengan istrinya atau apa itu ada masalah. Tapi bagi beliau santai saja. SKP iki ono sing ngatur, insyaallah nanti akan ada jalan keluar. Malah sibuk mikir nahwu. Begitu ya. Jadi ada tipe orang seperti itu ya. Punya masalah nggak terlalu dipikir, tapi dia lebih sibuk mikir pelajaran. Karena mikir masalah menurunkan kualitas batin. Tapi kalau mikir pelajaran menaikkan kualitas batin. Jenengan mau pilih yang mana? Sama-sama mikir. Dan insya Allah kalau mikir yang kedua ini berpahala. Mikir ilmu berpahala enggak? Berpahala. Karena diperintahkan oleh Allah untuk banyak belajar. Sebagaimana pula yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dengan belajar kita seperti mengurangi potensi kebodohan yang ada pada diri kita. Mengingat pelajaran agama itu sangat banyak, maka dalam belajar ilmu ini perlu kita cicil setiap hari. Sehingga kalau bisa setiap hari kita nambah sesuatu yang tidak kita ketahui. Setiap hari. Maka kalau Bapak misalnya